Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Zara dengan NIM 2030111162 dari Loka PKMI 3D dengan mata kuliah yaitu Pengantar Ilmu Al-Quran dan Hadis. Dosen pengampu yaitu Ibu Ismiati MA. Di sini Anda akan menjelaskan tentang asbab an-nuzul. Yang pertama itu ada asbab adalah bentuk jamak dari kata sebab. Sabab yang dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebab, alasan, motif, latar belakang, dan lain-lain. Jadi asbab al-nuzul adalah sebab-sebab turun, alasan-alasan turun, atau motif latar belakang turunnya Al-Quran. Secara terminologi, asbab al-nuzul adalah suatu peristiwa yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang pembicaranya berkaitan erat dengan peristiwa tersebut atau sebagai penjelas mengenai sesuatu hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Macam-macam asbabun nuzul. Satu, banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting. Karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Yang kedua yaitu penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Az-Zarkashi dalam membahas fi ulumil Quran karya Manna Khalil Al-Qatan mengemukakan satu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum. Contoh yang diberikan dalam hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat itu turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalamannya datang sesudahnya. 3. Beberapa ayat turun mengenai satu orang. Terkadang seseorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu banyak ayat yang turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu banyak ayat yang turun mengenai yang sesuai dengan banyak peristiwa yang terjadi. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya itu ada ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Ada 3 ungkapan yang menunjukkan asbabun nuzul suatu ayat. 2 diantaranya dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul, dan satu lainnya tidak secara pasti menunjukkan kepada asbabun nuzul. Mungkin asbabun nuzul, mungkin juga tidak. Ungkapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebab turunnya ayat asbabun nuzul ini. Yang kedua, tidak menggunakan kata sabab seperti di atas akan tetapi menggunakan ungkapan panzalat atau halal yang dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Yang C, ungkapan dan kata yang tidak menggunakan kata sebab dan juga tidak menggunakan fa setelah peristiwa akan tetapi ia menggunakan kata ifa sebelum menjelaskan peristiwa. Selanjutnya itu ada urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus atau khusus asbab dan bukan lafaz yang bersifat umum atau umum al-lafaz. Yang keempat itu mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.